Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu hidrolika dalam sistem perpipaan. Oke, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Disimak ya. Cekidot. Hidrolika itu apa sih? Hidrolika yaitu merupakan suatu topik dalam ilmu terapan dan ilmu teknik yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida yang mempelajari perilaku dari aliran air secara mikro maupun makro. Mekanika fluida meletakkan dasar-dasar dari teori hidraulika ini yang difokuskan pada rekayasa dari sifat-sifat fluida. Sistem perpipaan. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antar peralatan atau equipment dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga proses produksi dapat berlangsung. Komponen sistem perpipaan secara umum terdiri dari 1 pipa, 2 fitting, 3 instrumentasi, 4 peralatan atau equipment, 5 penyangga pipa, 6 komponen khusus. Pipa. Pipa adalah suatu komponen berbentuk silindris yang digunakan untuk memindahkan fluida bertekanan yang didesain sedemikian rupa, sesuai dengan spesifikasi material tertentu. Secara umum, pipa dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu pipa tanpa sambungan atau seamless dan pipa dengan sambungan las atau welded. Pipa stemless terbuat dari bahan berbentuk silindris pejal yang kemudian dibor pada bagian tengahnya, sedangkan bagian luarnya dilakukan pengerolan. Pipa welded terbuat dari bahan yang dirol dan kemudian dilakukan pengelasan pada kedua ujungnya. Proses pengelasan ini dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu resistensi welding atau ERW berdasarkan tahanan listrik dan elektroda lele. Electric Fusion Welding atau EFW dengan pemanasan filter metal oleh gas. Valve atau yang biasa disebut katup adalah perangkat yang mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan atau gas, cairan, padatan terfluidisasi atau dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalan alirannya. Pemilihan jenis valve bergantung pada jenis fluida yang mengalir, jumlah aliran, tujuan atau fungsi.
Fitting merupakan komponen sistem perpipaan yang memungkinkan perubahan arah jalur pipa, perubahan diameter jalur pipa, dan percabangan pipa. Fitting berfungsi untuk penyambungan baik pipa dengan pipa, pipa dengan fitting, dan pipa dengan peralatan. Jika dilihat dari bentuk dan fungsinya, fitting terdapat beberapa jenis antara lain fitting dengan sambungan ujung butt welding. BW elbow sudut 45 derajat dan 90 derajat digunakan untuk membelokkan aliran. Berdasarkan radius elbow digolongkan menjadi long radius, short radius, strike elbow. Tidak terdapat pengecilan diameter. Reducing elbow terdapat pengecilan diameter. BW reducer berfungsi untuk pengecilan dan pembesaran jalur pipa. Berdasarkan garis sembunyian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini, reducer dibedakan menjadi reducer jenis konsentrik atau sesumbu, eksentrik atau jarak antar sumbu. T digunakan untuk percabangan 90 derajat berdasarkan ukuran diameter cabang terhadap diameter pipa utama, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. T dibedakan menjadi strike T dan reducing T. Flank digunakan untuk menyambung pipa dengan pipa dengan katup, pipa dengan fitting, misal elbow dengan jenis sambungan ujung butt welding. Jenis-jenis flank antara lain welding neck flank. Berdasarkan panjang leher, WN flank dibedakan menjadi regular WN flank digunakan untuk sambungan dengan pipa, long WN flank digunakan untuk sambungan dengan peralatan. Slip-on flank. Karakteristik dan fungsi tipe sambungan dengan SO flank sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah sebagai berikut. Ketahanan sambungan terhadap kejutan dan getaran pipa rendah relatif lebih murah daripada WN flank, digunakan untuk sambungan antar pipa, dapat digunakan dengan LR elbow, reducer, dan swag, mudah dalam instalasi, terdapat jenis reducer SO flank atau dengan pengecilan diameter. Lap joint flank. Karakteristik dan fungsi tipe sambungan dengan lap joint flank sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah adalah sebagai berikut. Ketahanan terhadap kejutan getaran pipa rendah relatif murah, biasanya digunakan pada pemasangan lubang baut yang sulit, biasanya nozzle dari vessel dengan banyak lubang baut. Hidrolika sistem perpipaan. Dalam sistem hidrolik, fluida cair berfungsi sebagai penerus gaya. Minyak mineral adalah jenis fluida cair yang umum dipakai. Pada prinsipnya, mekanika fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu hidrostatik, yaitu mekanika fluida dalam keadaan diam, disebut juga teori persamaan kondisi dalam fluida diam. Energi yang dipindahkan dari suatu bagian ke bagian yang lain dalam bentuk energi tekanan, contohnya adalah pesawat tenaga hidrolik. 2. Hidrodinamik, yaitu mekanika fluida yang bergerak, disebut juga teori aliran fluida. Dalam hal ini, kecepatan aliran fluida cair yang berperan memindahkan energi, contohnya energi pembangkit listrik tenaga turbin air pada jaringan tenaga hidroelektrik. Fluida yang digunakan dalam sistem hidrolik adalah oli. Sistem perpipaan, prinsip hukum Pascal. Perhitungan gaya hidrolik tolak pada bejana berhubungan dengan luas penampang berbeda. Fanning faktor sistem perpipaan. Definisi merupakan besarnya friksi yang terjadi karena gesekan yang menyebabkan erosi pada antara metal dan fluida yang mengalis dalam saluran perpipaan. Transportasi fluida sistem perpipaan. Pengangkutan atau pemindahan suatu fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kompresibel yaitu gas, inkompresibel yaitu cair. Dalam industri kimia pengolahan, fluida hampir selalu dipindahkan melalui saluran tertutup atau perpipaan. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh sistem perpipaan. Cekidot. Gambar di samping adalah contoh sistem perpipaan pada air bersih di PDAM. Gambar di samping adalah contoh sistem perpipaan pada gedung.
Gambar di samping adalah contoh sistem perpipaan pada bendungan. Gambar di samping adalah contoh sistem perpipaan pada irigasi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Thanks for watching. See you.